Bismillahirrahmanirrahim. 167 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayat 167. Ini biar direkaman biar kelihatan semua nih. Makanan. Biar kelihatan. Wa qala alladhina taba'u. Wa qala dan telah berkata. Wa qala dan telah berkata. Telah berkata ini namanya fi'il apa, Pak? Bermakna telah itu berarti namanya fi'il apa? Namanya fi'il madhi. Alladzina taba'u. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Orangnya dua kali berarti jamak. Ciri jamaknya apa? Ciri jamaknya adalah ya dan nun ini. Ini namanya kata sambung atau isim mausul. Namanya isim mausul. Ittaba'u. Ittaba'u. Ada akhiran wawu dan alif menunjukkan jamak. Pelakunya mereka telah. Pelakunya mereka telah. Kalau bermakna telah berarti namanya fi'il apa? Namanya fi'il madhi. Orang-orang yang telah mengikuti berkata, lau anna lana karrotan. Lau, apa artinya lau? Seandainya, jikalau, lana bagi kami, lana bagi kami, karrotan. Karrotan, apa arti karrotan? Kembali. Lau anna lana karrotan. Jikalau seandainya bagi kami ada waktu kembali, ada masa kembali. Fanatabarro'a. Fanatabarro'a. Fanatabarro'a
kalimat ini dibagi menjadi dua, yaitu apa saja Pak? Yaitu fa sama natabarro'a. Karena di sini diawali dengan na, maka ini namanya fi'il apa? Mudhari'. Namanya fi'il mudhari'. Ciri pelakunya ada di akhir. Kalau tadi kalimat ittaba'u ciri pelakunya ada di akhir, namanya fi'il madhi. Kalau ciri fi'ilnya itu di awal, namanya fi'il mudhari'. Fanatabarro'a, maka kami berlepas diri, minhum, dari mereka. Maka kami berlepas diri, minhum, dari mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka itu kan hum ini Pak. Hum itu apa? Hum itu isim mufrad atau jamak? Jamak. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Isim jamak mudzakkar. Maka kalimat isim jamak mudzakkar ini nanti bisa saja kembalinya ke kalimat alladzina. Karena alladzina itu apa? Isim jamak mudzakkar. Kama tabarra'u, kama sebagaimana. Tabarra'u berakhiran wawu dan alif. Berarti pelakunya adalah mereka. Karena ciri pelakunya di akhir, namanya fi'il apa? Ciri pelakunya di akhir namanya fi'il madhi. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri, minna, dari kami. Minna, dari kami. Orang-orang yang mengikuti bisa saja dimaknai para pengikut, simpatisan. Kalau partai itu simpatisan. Berkata, lau anna lana karrotan, jika ada masa yang bisa dikembalikan, masa berulang, fanatabarro'a minhum, maka kami langsung apa? Berlepas diri dari mereka. Mereka siapa? Nah, kalimat hum itu kan bisa alladzina taba'u, tetapi kalau kita urut, kira-kira cocok nggak? Nggak cocok. Makanya hum itu yang dimaksud siapa? Belum tentu alladzina taba'u. Loh, kan isim jamak mudzakkar. Iya, tapi kalau terus kemudian diartikan, ini kan orang pengikut mengatakan. Berarti kalimat mengatakannya mulai dari mana? Pertama ini kan, jikalau ada masa kembali, maka kami akan berlepas diri. Kami itu siapa? Nah, kalau alladzi, kami yang dimaksud alladzina taba'u. Kalau kami itu isim, kami itu nahnu itu isim jamak mudzakkar. Nah, kami orang-orang pengikut ini akan berlepas diri dari mereka. Mereka siapa? Mereka yang diikuti. Nah, sekarang mereka yang diikuti itu ngambilnya dari mana? Dari ayat sebelumnya. Kalau diambil dari ayat sebelumnya, apa tandanya kalau ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya?
Ada wawu di awal ayat nih. Lulus Pak. Ada wawu di awal ayat. Ya, jadi hum isim jamak mudzakkar. Berarti siapa hum itu diambil dari ayat sebelumnya. Nah, kalimatnya berarti orang yang diikuti ini. Tubi'u, orang yang diikuti. Nah, nanti yang diikuti itu siapa, pengikutnya siapa, itu berarti nanti Bapak tinggal lihat di penafsirannya. Yang diikuti ini siapa, pengikutnya siapa. Kalau nggak dilihat penafsiran, nanti pemahaman ayat ini liar kemana-mana. Saya kemarin ikut nomor sekian, nggak taunya dia berlepas diri dari saya, nggak bertanggung jawab. Malah kemana-mana nanti. Kadzalika yurihimu wahu. Kadzalika seperti itulah kalimat yurihimu wahu, lafal Allahnya harokatnya dhammah. Setelah kalimat lafal Allah ada kalimat a'mala, harokatnya fathah, a'mala. Berarti kalau ada lafal yang berakhiran dhammah maka posisinya menjadi apa? Subjek, pelaku. Kalau berakhiran fathah menjadi objek. Sekarang gimana cara menerjemahkannya, gimana? Kadzalika seperti itulah yurihim, itu dua kata, yaitu yuri ditambah dengan him. Kalimat yuri karena berawalan ya, maka namanya fi'il apa? Ciri pelakunya di awal fi'il mudhari'. Tulis di sini mudhari'. Fi'il mudhari' yang pelakunya adalah huwa. Fi'il mudhari' yang pelakunya huwa. Seperti itulah yurihimu wahu. Kalau lafal Allah menjadi subjek berarti menerjemahkannya didahulukan. Seperti itulah Allah, gitu ya, lafal Allah didahulukan. Nomor 1, yurihimu wahu a'malahum. Seperti itulah Allah memperlihatkan pada mereka. Memperlihatkan apa? Ini nomor 3. A'malahum, amal-amal mereka. Seperti itulah Allah memperlihatkan mereka atau memperlihatkan amal-amal mereka. Kalimat a'mala itu isim mufrad atau jamak? Jamak. Ada cirinya tidak? Ada wawu nun, ya nun? Kalau tidak ada namanya jamak apa? Taksir. A'mala isim jamak taksir. Seperti itulah Allah memperlihatkan pada mereka amal-amal mereka. Hasarotin, sebagai apa? Penyesalan-penyesalan. Kok kalimat penyesalannya diulangi 2 kali, berarti jamak dong. Hasarotin, jamak bukan? Jamak. Ciri jamaknya apa, Pak?
Ciri jamaknya adalah ada alif dan ta di akhir ini. Kalau ada jamak yang berakhiran alif sama ta, namanya jamak apa? Jamak muannas, ya. Jamak muannas. Karena ada cirinya alif sama ta, dinamakan salim apa taksir? Yaitu salim. Berarti hasarotin itu isim jamak muannas salim. Kan jamak ada 2 ya Pak? Iya, 3 kok iya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Bapak terlalu husnudzon sama saya. Ngomong iya langsung. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Gitu. Nah, nanti ada tuh hasarotin jamak muannas salim, khorijina nih yang ketiga, karena cirinya adalah ya dan nun, maka dinamakan apa? Jamak mudzakkar salim. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum, dan tidaklah mereka. Ma di sini diartikan tidak. Karena ma itu artinya ada berapa? Ma yang berartikan tidaklah, ma yang berartikan apa yang, ma yang berartikan apakah. Emang ada barang siapa Pak? Ma, apa yang, apakah, tidaklah. 3 ya? 3. Tak nggak berani jawab, takut kejebak. Wa mahum, dan tidaklah mereka. Nah sekarang mereka ini siapa? Orang yang mengikuti apa orang yang diikuti? Karena ini kalau orang nggak mau mikir dua-duanya Pak. Seperti itulah Allah memperlihatkan amal-amal mereka sebagai penyesalan-penyesalan atas mereka. Mereka tidaklah khorijina, orang-orang yang keluar. Khorij itu berasal dari kalimat khoroja. Itu kalau khoknya dibaca panjang, berarti polanya adalah fa'ilun. Berarti polanya pola pelaku. Berarti kalau khoroja artinya keluar, berarti kalau khorijun orang yang keluar. Itu jadi misalnya ada kalimat ja'ala, artinya apa? Menjadikan. Kalau diartikan penjadi atau orang yang menjadikan, tinggal setelah ja itu ditambah alif. Ja, karena ini isim, orang itu kan isim, maka harus bertanwin. Ja'ilun. Misalnya ada kalimat kholaqa, telah menciptakan. Yang menciptakan atau orang yang menciptakan, kho-nya ditambah dengan apa? Alif, kho, lam sama kof. Karena ini isim berakhiran tanwin. Kholiqun.
Misalnya tadi kalimat tadi kharaja, artinya keluar. Kalau orang yang keluar, kho-nya ditambahi alif. Kho, terus ro, sama jim. Karena ini isim, diakhiri apa? Tanwin. Khorijun. Misalnya ada kalimat arofa, artinya apa? Mengenal, mengetahui. Terus jadinya apa? Ditambah alif. Karena isim ada tanwin. Gitu. Ada lagi nggak? Misalnya ada kalimat taroka, meninggalkan, orang yang meninggalkan. Taknya ditambahi dengan alif. Ta-ro sama kaf. Karena isim ditambahi apa? Tanwin. Tarikun. Ini pola. Nah, kalimat yang ini, yang bermana orang ini, nanti ketika dijamakkan itu menjadi jamak yang salim. Ya, menjadi tarikun, menjadi tarikuna. Ya, misalnya arifun menjadi arifuna. Kalau khorijun menjadi khorijuna. Kholikun menjadi kholikuna. Jailun menjadi jailuna. Nah, wawunun yang ada di akhir suatu saat bisa diganti dengan ya. Jailuna menjadi jailina, kholikuna menjadi kholikina, khorijuna menjadi khorijina, tergantung posisi. Itu. Kadang una, kadang ina. Kalau menjadi pelaku menjadi una, kalau menjadi objek menjadi ina. Paham ya Pak? Enggak berani jawab. Mau ngomong paham takut ditanyain. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidaklah orang-orang yang keluar. Ya, dimaknai orang karena apa Pak? Karena khoknya dipanjangkan tadi kan. Nah, ini kan khoknya ini kan panjang ini karena ada alifnya ini. Minan nari, dari api neraka. Mereka bukanlah orang yang keluar dari api neraka. Tadi belum diartikan. Bermana orang. Orang yang keluar. Kita ulangi lagi. Wa qalal ladzina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti telah berkata, lau anna lana karrotan, jikalau sesungguhnya lana bagi kami karrotan waktu kembali, fana tabarro'a, maka kami akan berlepas diri minhum, dari mereka, kama tabarro'u, sebagaimana mereka berlepas diri minna, dari kami. Kadzalika, seperti itulah, yurihimuwallahu, Allah akan memperlihatkan pada mereka a'malahum, amal-amal mereka, hasaratin,
sebagai penyesalan-penyesalan alaihim atas mereka. Wa ma hum bi kharijina, dan mereka bukanlah orang-orang yang keluar minan nari dari api neraka. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Kalimat annas isim bukan, Pak? Kalimat annas isim bukan? Isim, karena ada alif lam. Mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? Kalau kita maknai jamak, maka jamaknya jamak apa? Jamak taksir. Kalau benar makan gorengan satu, bener terus nambah lagi gorengannya. Yang seneng ya Pak Haji Kosim, laris. Iya, gorengannya laris. Wahai manusia, ini annas itu jamak taksir. Nah, nanti mufradnya apa? Tunggalnya apa, Pak? Insanun, insan. Lulus. Jadi insan seorang manusia. Kalau annas manusia-manusia atau Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu, makanlah. Nih, makanlah. Tuh, suruh makan. Pak. Karena ini berakhiran wawu alif, maka pelakunya jamak. Ya, ini namanya fi'il apa? Fi'il amar, perintah. Kata perintah kalau diakhiri dengan wawu alif, maka perintahnya jamak. Aslinya apa? Kul, makanlah kamu. Kulu, makanlah kalian. Atau kalian makanlah. Yang boleh dimakan apa? Semua atau sebagian? Kalau ada kecualinya berarti semua tidak, Pak? Tidak, karena bahasanya mimma fil ardi. Mimma dari apa-apa. Fil ardi yang ada di bumi. Jadi makanlah kalian dari sebagian yang ada di bumi. Berarti ada sesuatu yang tidak boleh dimakan. Ya, semen itu kan nggak boleh, aspal. Ya. Halalan thayyiba, halalan yang halal, yang diperbolehkan. Thayyiban yang thayyib, apa thayyib artinya? Yang baik, yang halal, yang diperbolehkan. Thayyiban yang baik. Halalan isim, betul tidak? Isim. Thayyiban isim, karena ada tanwin. Nah, kalimat kulu tadi adalah namanya fi'il amr. Kalau kita perhatikan dari semua ayat perintah makan, pasti dibarengi dengan larangan. Makanlah kamu yang halal, yang thayyib, dan janganlah. Pasti ada kalimat janganlah, Pak. Nih, ada kalimat la tattabi'u. Kalau ada la nih, la bertemu dengan kalimat yang berakhiran wawu alif, maka la yang dimaksud namanya la apa? Nafi apa nahi? Tidaklah apa janganlah?
Janganlah, kalau janganlah itu namanya nahi. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti. Kaliannya dari mana, Pak? Ada ta, ada wawu alif. Karena pada dasarnya kalimat tattabi'u itu, misalnya ada kalimat tattabi'una, ketambahan la, maka la di sini maknanya apa? Tidaklah, karena adalah bertemu dengan wawu nun. Tapi kalau nunnya dihilangkan, diganti dengan alif, la tattabi'u, maka maknanya berubah menjadi apa? Janganlah. La tattabi'u, janganlah kalian mengikuti. Karena tabi'a artinya pengikut atau mengikuti. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton. Khutuwat, apa itu khutuwat? Jalan, jejak, langkah. Khutuwatis syaiton, jejak langkah setan. Kalimat khutuwat jamak apa mufrad? Kalimat khutuwat ini berakhiran wawu dan alif dan ta. Berakhiran alif sama ta, berarti namanya jamak apa? Jamak muannas salim, karena ada cirinya, yaitu alif dan ta. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal, thayyiban lagi yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Makanya tidak semua perintah yang ada di Quran itu hukumnya wajib. Nah, kalau perintah makan ini hukumnya apa? Apa Pak Haji? Kan kulu, makanlah. Kalimat makanlah itu kalau diambil suatu hukum, hukumnya wajib apa enggak? Kalimat yang seperti ini kan kalimat perintah dibarengi dengan larangan. Makanlah, tapi jangan mengikuti jejak langkah setan. Tuh kan beda pendapat. Ulama kita emang sering beda pendapat. Iya. Gimana Pak? Makanya kalau dalam ilmu usul fikih itu, kalau ada perintah tidak dibarengi larangan, maka hukumnya wajib. Kalau ada perintah kok dibarengi dengan larangan, maka hukumnya menjadi mubah. Hukum mubah itu hukumnya berubah-ubah. Bisa wajib, bisa sunnah. Jadi makan itu Pak, hukumnya kan awalnya boleh mau makan, tapi ketika makannya ini saya ninggalin mengajar, jadi akhirnya menjadi haram kan malahan. Misalnya Bapak lagi pada belajar, kita lagi ngajar nih, saya makan aja gitu, maka berubah menjadi haram, karena hukum awalnya mubah. Kan ada perintahnya, misalnya perintah yang dibarengi dengan larangan gitu. Kayak dulu Nabi Adam itu juga disuruh makan, iya, tapi kan ada larangannya, jangan mendekati pohon ini, ya kan? Makanlah hai kamu Adam, di mana saja kamu berada, atau terus kemudian janganlah
mendekati pohon ini. Disuruh, diperintah, dilarang. Makanya terus ada orang pendapat, kok kayak bukan di surga? Di surga kok ada larangan? Kalau di surga ada larangan nggak, Pak? Pak Haji Kosim langsung seneng. Nggak ada. Ngapain aja boleh. Enak terus. Kalau sudah ngapain aja boleh, langsung pikirannya langsung ngapain, Pak? Iya. Nggak jauh-jauh dari itu lah, pokoknya nggak jauh-jauh dari azwajun mutahharatun, itu nggak jauh-jauh dari itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi ada perintah dibarengi dengan larangan, maka perintah hukumnya berubah menjadi mubah. Mubah itu ada yang mengatakan tidak ada. Hukum mubah itu ada yang mengatakan tidak ada. Karena apa? Perkara mubah kalau diniati baik akan menjadi sunnah, akan menjadi baik. Makan, saya makan supaya kenyang, nanti kenyang sehat bisa ibadah, bisa sholat. Akhirnya makan menjadi sunnah, menjadi dapat pahala. Orang udah kelaparan seminggu nggak makan, mau mati, maka hukumnya berubah jadi apa? Wajib. Jadi hukumnya bisa berubah-ubah. Kayak nikah itu, Pak, nikah hukumnya apa? Awalnya mubah, kan ada perintahnya, ada larangannya itu. Suruh menikah kalau mampu, suruh menikah kalau sudah siap, sudah balik. Jadi ada perintah, ada larangannya. Maka hukum menikah bisa berubah-ubah. Ada yang dihukumi wajib bagi siapa? Bagi yang mampu, yang udah nggak tahan. Itu mampu, udah nggak tahan. Ada yang sunnah, yang udah mampu masih bisa nahan. Ada yang gitu. Ini karena kan ini ada perintah tapi kok dilarang. Makan, kalau bisa kita artikan makan itu haram apabila di siang hari waktu bulan puasa, gitu. Bisa menjadi sunnah kalau makannya bareng-bareng, ngajak temennya, paling ngajak ustadznya. Sunnah banget itu. Iya. Nah, yang dimakan enggak semuanya itu adalah makna dari kalimat mimma. Mimma itu maknanya berasal dari kata min dan ma. Min itu min ba'di, sebagian. Ada makanan yang tidak boleh dimakan, yaitu yang apa? Yang tidak halal, yang tidak baik, nggak boleh dimakan itu. Makanya hukum makan berubah menjadi haram apabila makanannya itu tidak halal, tidak thayyib. Nah, thayyib itu apa, Pak? Ya tahu kalau thayyib itu artinya baik. Maksudnya apa? Makanan yang baik itu yang kayak gimana, Pak? Iya. Makanan yang baik adalah makanan yang boleh dimakan. Yang halal ada dua. Halal yang memang barangnya itu zatnya memang haram, ya, haram. Haram ada dua. Haram yang memang zatnya itu haram, ada juga barang yang halal yang cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Nah, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada zatnya. Iya.
Misalnya nih, ini daging babi, terlalu fokus kepada daging babinya, nggak berani makan kan kita, sampai wajannya yang bekas goreng daging babi aja kita nggak berani make. Kalau khusus untuk zatnya Pak, kita bisa untuk apa? Untuk menahan diri untuk tidak makan itu. Tetapi untuk yang kedua, kadang-kadang kita ngelawan arus. Nah, dikit, haram-haram dikit nggak apa-apa ya. Yang halal tetapi kok yang halal? Makanan yang halal tapi cara mendapatkannya yang dengan cara yang haram ini loh Pak. Ini yang kita yang kadang-kadang berani melawan. Gitu. Ya makan mie ayam itu kan halal kan Pak, mie ayam itu. Tapi kalau ayamnya diganti dengan tikus jadi haram, berani nggak kita makan? Nggak bakalan berani. Ini ada mie ayam, duitnya hasil nyolong, berani makan nggak? Biasa aja, berani aja. Ada orang maling Pak, maling mau maling rumah, di depan ada kambing sama anjing, kira-kira yang diambil yang mana? Kambing. Dia bilang kambing itu halal. Dia lupa kalau maling itu menjadikan kambing itu haram gitu. Iya. Udah anehnya aku mau ngambil kambing pakai baca bismillah gitu. Makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal, yang thayyib itu. Kalau thayyib terkait tentang apa? Tentang jenis makanannya ya Pak. Kadang-kadang ada yang thayyib bukan buat saya, mungkin buat Bapak enggak. Atau mungkin sebaliknya. Ya mungkin maknanya tidak harus itu, tapi sementara ini kadang-kadang itu kalau kita makan sesuatu kadang-kadang langsung kita mikir ini sehat tidak, ini bergizi tidak, ini baik enggak untuk kita. Jangan-jangan gara-gara makanan ini nanti perut saya mules, mungkin nanti asam urat saya kambuh, macam-macam. Kadang-kadang gara-gara makanan. Makanya makan justru ada perintahnya. Ada perintahnya. Kalimatnya benar-benar disuruh. Itu makan. Karena makan itu menunjukkan bahwa kita itu tidak ada daya dan upaya sama sekali. Enggak ada kekuatan sama sekali. Kalau kita masih bergantung dengan seiris tahu, berarti kita enggak punya kekuatan. Kita bergantung kepada segelas air, berarti kita enggak punya kekuatan. Seorang nabi untuk membuktikan bahwa dia seorang manusia biasa, beliau makan. Gitu. Untuk membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan kalau Isa itu Tuhan, maka untuk membantah itu bagaimana? Ternyata Nabi Isa makan. Gitu. Jadi makan itu menjadi ciri khusus. Oh, berarti itu dia manusia. Makanya ayo makan, mumpung ada. Minum, makan. Nanti ada kalimat makan disambung dengan kalimat minum. Kulu washrobu. Kalau ada kalimat makan dan minum, makanlah kamu dan minumlah kamu. Kira-kira ada larangannya nggak Pak? Perintah makan, perintah minum. Kira-kira ada larangannya nggak Pak? Ada. Kulu washrobu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kalau ini nggak boleh ngikutin jejak langkah setan. Gitu. Nah, sekarang setannya malah yang bingung Pak. Karena makanannya udah dimakan sama manusia semua. Dia bingung mau makan apa lagi nih. Yang memabukkan udah diminum sama manusia. Makanan-makanan yang haram udah dimakan sama manusia. Setannya geleng-geleng, bingung ini mau makan apa lagi. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sesungguhnya dia. Dia siapa?
Kalau hu itu kan pasti apa? Isim mufrad mudzakkar. Gitu ya Pak? Isim mufrad mudzakkar. Nah, sekarang pengganti dari kalimat isim mufrad mudzakkar ini apa? Harus dicarikan kalimat yang sama, isim mufrad mudzakkar. Maka terus kemudian kalimat as-syaiton ini isim bukan? Kalimat as-syaiton isim. Mufrad atau jamak? Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti kalimat as-syaiton itu isim mufrad mudzakkar. Kalimat hu isim mufrad mudzakkar. Ini jangan ngomong kalau, wow berarti setan itu laki-laki, jangan. Ya setan gitu aja. Dilihat dari sisi bentuk kalimatnya, dia isim mufrad mudzakkar. Maka yang dimaksud hu itu siapa? Innahu sesungguhnya setan lakum bagi kalian. Kalian siapa Pak? Annas. Kum ini annas ini. Bagi kalian aduun adalah musuh, mubinun yang nyata. Aduun itu siapa? Musuh itu siapa? Musuh itu adalah hu itu adalah setan. Nah, karena kalimat aduun itu berakhiran tanwin, doma tanwin, kalimat setelahnya ada tanwin lagi. Berarti tanwin yang kedua menjadi apa? Menjadi penjelas atau sifat dari kalimat sebelumnya. Berarti sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata lakum bagi kalian. Kita ulangi. Ya ayyuhan nasu wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi. Kalau kita stop sampai di situ, maka orang itu boleh makan apa saja. Tapi ternyata mimma fil ardi ini disifati dengan kalimat halalan thayyibah. Halal dari sisi barangnya, makanannya, ya. Thayyiban dari sisi fungsi dari makanan itu. Jadi tidak semua makanan itu thayyib bagi seseorang, gitu kan. Kalau saya sate itu masih thayyib Pak. Sate Pak Ji. Kalau mau nyoba ayolah. Sate masih thayyib. Gitu. Masih thayyib, masih boleh lah gitu. Tergantung sate. Kalau sate masih thayyib. Itu. Diulangi ya bareng-bareng ya. Sampai masih satu lagi. Bareng-bareng saya saya Arabnya, Bapak Ibu semuanya langsung terjemahnya. Waqala dan telah berkata alladzina taba'u, orang-orang yang telah mengikuti, lau anna lana karrotan, jikalau sesungguhnya lana bagi kami karrotan ada waktu kembali, fana tabarro'a, maka kami berlepas diri minhum dari mereka, kama tabarro'u, sebagaimana mereka berlepas diri minna dari kami, kadzalika, seperti itulah yurihimullahu, Allah memperlihatkan pada mereka a'malahum, amal-amal mereka, hasarotin, karena penyesalan atau sebagai penyesalan alaihim atas mereka, wa mahum, dan tidaklah mereka bi kharijina, orang-orang yang keluar minan nari dari api neraka.
Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton, jejak langkah setan, innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh yang nyata. Ya ayyuha, tadi ya ayyuha artinya apa? Wahai. Wahai ini namanya huruf nida. Huruf apa? Huruf nida. Nida itu artinya panggilan, kayak wahai, he, ya ayyuha. Nah, setiap ada nida atau panggilan, setelahnya pasti isim. Maka kalimat annas isim. Ciri isimnya apa? Ada alif lam. Kulu, fi'il amr. Fi'il amr. Karena fi'il itu ada berapa, Pak? Ada 3, yaitu madhi, mudhari', amr. Madhi apa? Bermakna telah. Kalau mudhari' bermakna sedang. Kalau amr bermakna perintah. Fil ardi, mimma fil ardi. Mimma tadi sudah ya, min dan ma. Kalau fil ardi, fi itu huruf, namanya huruf apa? Namanya huruf jar. Al ardi isim bukan? Isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Al ardi muannas. Dia termasuk suatu kata atau kalimat yang di dalam Quran itu dikategorikan muannas, tapi bentuknya seperti mudzakkar. Gitu. Halalan thayyibah, halalan isim, thayyiban juga isim. Kalau ditanya mudzakkar atau muannas? Kalau tidak ada tak marbutonya berarti mudzakkar. Wala tattabi'u, lanya tadi lanahi. Apa artinya nahi? Janganlah. Tattabi'u berarti fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Khutuwati tadi sudah, jamak muannas salim. As-syaiton. As-syaiton itu isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Sama dengan innahu, sama dengan hu itu isim mudzakkar mufrad. Sama dengan aduun, sama dengan mubinun. Aduun apa? Isim mudzakkar mufrad. Mubinun isim mudzakkar mufrad. Terakhir, bisu'i wal fakhsya'i. Innama ya'murukum. Innama, kalau ma-nya digabung berarti bermakna hanyalah. Jadi tulisan innama itu tulisannya ada 2, Pak. Pertama adalah inna ditambah ma, yang kedua innama. Kalau innama sesungguhnya apa yang, kalau innama sesungguhnya hanyalah. Innama ya'murukum, sesungguhnya hanyalah, ya'muru, dia menyuruh, kum kalian. Nah, dia itu siapa? Dia itu adalah huwa. Huwa itu adalah isim mudzakkar, kemudian mufrad. Maka yang dimaksud huwa itu adalah
setan. Sesungguhnya setan atau dia hanyalah menyuruh kalian bisu'i, dalam apa? Atau pada keburukan. Wal faksai, keji. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa an, dan agar takulu, berawalan ta berarti kamu. Kalau ada wawu alif berarti jamak, berarti kalian. Wa antakulu, dan agar kalian berkata, wa antakulu, dan agar kalian berkata, alallahi, tentang Allah atau atas Allah, berkata apa? Ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Setan itu hanya menyuruh berbuat keburukan. Yang kedua, berbuat perbuatan yang keji. Yang ketiga, menyuruh kita itu berkata sesuatu yang tidak kita ketahui. Banyak sekarang, Pak, ngomong sesuatu yang bukan bidangnya. Ustadz udah ngomong politik, memang nggak boleh, Pak. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang menggurui. Terus ada dokter ngomong agama, artis ngomong agama, ngomong dalil, nanti udah terbolak-balik itu, Pak. Ngomong keahliannya sudah nggak menarik lagi. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah, tentang ilmunya Allah, padahal dia tidak tahu. Makanya Sayyidina Ali itu pernah mengatakan dhalun wa adhallu, orang, jangan sampai orang itu sesat, wa adhallu, dan menyesatkan. Karena apa? Berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Gitu. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Innama, sesungguhnya hanyalah, ya'murukum, dia menyuruh kalian, bisu'i, dengan keburukan atau pada keburukan, wal faksai, dan pada kekejian, wa antakulu, dan agar kalian berkata, alallahi, atas Allah atau tentang Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Kalimat ya'muru itu adalah fi'il. Namanya fi'il apa, Pak? Fi'il mudhari'. Bisu'i, kalimat as-su'i itu isim. Ciri isimnya apa? Dia ada bi itu huruf jar. Setelah huruf jar pasti isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Al-fakhsha, isim dong. Isim karena ada alif lam. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Wa antakulu, takulu, fi'il mudhari', fi'il mudhari', ta'lamun, la ta'lamun. Oh ya, kalau la-nya ini la bermakna apa? Tidak itu istilahnya apa? Apa? Nafi. Ta'lamun fi'il apa? Fi'il
Ta'lamun fi'il mudhari. Ada yang tahu fi'il mudhari ta'lamun itu domirnya apa? Domir yang tersimpan. Karena berawalan apa nih? Berawalan ta, berakhiran wawun nun, maka fi'il mudhari ini pelakunya adalah jamak, yaitu antum. Nah, ini sekarang pelajarannya. Fi'il madhi yang sudah kita pelajari, yang ada domirnya huwa, huma, hum, hiya, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dari fi'il madhi ada domirnya 14. Ya, sekarang fi'il madhi itu polanya ada 3, Pak. Fi'il madhi polanya ada berapa? Ada 3. Ini pola. Fi'il madhi polanya ada 3. Pertama, ini pola fi'il madhi adalah tulisannya sama. Ini pola fi'il madhi. Fi'il madhi itu prinsipnya huruf pertama adalah fathah, huruf terakhir fathah. Huruf pertama fathah, huruf terakhir fathah. Fathah, fathah. Yang menjadi berbeda adalah huruf tengahnya. Namanya huruf ain fi'il. Misalnya fa, ala, fa, ila, fa, ula. Jadi ini polanya ada berapa? Ada 3. Fa'ala, fa'ila, kemudian fa'ula. Yang bikin beda cuman huruf tengahnya saja. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contohnya yang mengikuti pola fa'ala, misalnya kataba. Ini namanya mengikuti satu pola, harokatnya sama, Pak. Kalau suatu kata sudah mengikuti pola fa'ala, maka tidak boleh mengikuti pola selanjutnya. Cukup satu kata mengikuti satu pola. Pola itu namanya wazan. Contoh lagi misalnya selain fa'ala yang mengikuti pola fa'ila, misalnya alima. Ini bukan ukuran kertas ya, alima. Ukuran kertas mah 4 letter. Polanya sama, fathah, kemudian huruf tengahnya kasroh, huruf terakhirnya fathah. Ini sama. Berarti kalau ada kalimat alima, ain, lam sama mim, jangan dibaca alama, karena sudah mengikuti pola fa'ila. Jadi contohnya misalnya gini, Pak. Nah, misalnya saya nulis, ini bacanya apa? Fi'il madhi. Harus dibaca alima, Pak. Boleh nggak dibaca alama gitu? Nggak boleh, karena nggak ada. Yang mengikuti pola alima lagi, misalnya, contoh misalnya ini. Ini harus amila, jangan dibaca amala. Apalagi amula, nggak boleh, karena sudah mengikuti satu pola. Ya, yang mengikuti pola faula apa faula? Misalnya hasuna dong, misalnya. Hasuna, maka polanya adalah fathah, dhamma, fathah. Ini namanya pola apa? Pola fi'il madhi.
pola fi'il madhi. Nanti tinggal mendeteksi suatu kata itu mengikuti pola apa. Misalnya kalimat kataba, tinggal ditasrif ke bawah tuh. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Alima, 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 alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Kalau udah alimtu, alimna kenceng banget. Hasuna, 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 hasunu, hasunat, hasunata, hasunna, hasunta, hasuntuma, hasuntum, hasunti, hasuntuma, hasuntunna, hasuntu, hasunna. Nah, misalnya ada pertanyaan, kalimat ini fi'il apa? Fi'il madhi. Polanya apa? Pola itu kan berarti jawabannya kayak antara fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Kalau kola yang mana, Pak? Kola hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 3. Berarti apa? Qaf, alif sama lam. Tapi kalau diikutkan wazan fa'ala misalnya, beda kan Pak? Yang ini harokatnya cuma 2, ya, ini 3 harokatnya fa'ala, ya kan? Maka kalau ada bentuk kalimat seperti ini pasti ada huruf aslinya yang dihilangkan. Itu misalnya kola itu aslinya kowala, kowala. Berarti kowala polanya apa? Fa'ala, misalnya kowala, fa'ala, kowala. Tapi wawu ada harokatnya, itu jarang-jarang dipakai. Maka diganti dengan alif sesuai dengan harokat ko, sesuai dengan harokat sebelumnya. Maka dibaca menjadi kola. Nah, itu nanti perubahan-perubahan ini nanti kita pelajari. Yang penting ini dulu. Kalimat fi'il madhi polanya ada berapa? Ada 3, yaitu fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Udah pinter dah. Lulus. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tinggal dipraktekkan Pak. Pola fi'il madhi ini dipraktekkan di suatu kata, di ayat misalnya gitu ya. Contoh ini sebelum saya tutup. Misalnya nih, ada kalimat ya'muru. Ya'muru. Dia kira-kira mengikuti fi'il madhinya polanya apa? Nah, sekarang ya'muru. Kita nih. Tulisan ya'muru itu kan tulisannya begini. Ya, terus mim sama ro. Ya Pak ya. Untuk merubah menjadi fi'il madhi, ya harokatnya jangan dipakai dulu. Ya-nya dihilangkan menjadi apa? Hamzah, mim sama ro. Kan ya-nya itu kan bisa gonta-ganti. Ya'muru, dia menyuruh. Ta'muru, engkau menyuruh. Na'muru, kami menyuruh, kan gitu ya. Maka ya-nya dihilangkan dulu kalau mau dirubah menjadi fi'il madhi. Nah, fi'il madhi tadi prinsipnya ada 2. Pertama, fathah, huruf ketiga fathah. Nah, tinggal bunyinya amaro,
Amiro atau amuro? Yang apa? Wah, cocok. Kasih hadiah Pak, betul semua itu. Maka fi'il madinya adalah amaro. Nah, taunya dari mana kok? Karena amuro nggak ada, amiro nggak pernah ketemu. Ini permasalahannya. Kita jarang jalan-jalan. Itu. Ketemunya amaro. Maka kalau amaro berarti polanya apa? Fa'ala. Maka a ini adalah fa fi'il karena fa, ini fa. Ma itu adalah ain fi'il, ro itu adalah lam fi'il. Fathah, fathah, fathah. Fa'ala, amaro. Kalau misalnya, ini sebelum saya tutup, kalau misalnya ada kalimat fi'il mudhari', misalnya bunyinya yadhabu, ini fi'il mudhari', ubahlah menjadi fi'il madi sehingga kita tahu polanya. Caranya gimana tadi? Ya-nya dihilangkan, tinggal nah gitu. Fi'il madi itu huruf pertama fathah, huruf ketiga fathah. Dhahiba, dhahaba, dhahuba. Yang mana? Taunya dari mana? Pernah dengar. Ini cocok ini, pernah dengar. Pernah dengar. Ya, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dhahaba. Betul. Nah, itu jalan-jalannya baru di Quran. Nanti sekali-kali jalan-jalan dibuka-buka Riyadhus Shalihin. Tapi yang udah ada harokatnya Pak, ya kan? Kalau gundul ya takut salah nanti. Ya, jalan-jalan itu maksudnya baca-baca. Ya, udah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.